Dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 10-12, Simon Magus dikenal sebagai tokoh yang memukau orang Samaria dengan sihir hingga dianggap kuasa besar Tuhan. Namun ketika gospel diberitakan oleh Filipus, banyak orang beralih percaya kepada kebenaran dan dibaptis, padahal baptis ini adalah ajaran Yohanes yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Sangat mungkin baptis adalah ajaran atas inisiatif Yohanes sendiri. Memang Kristen adalah ajaran yang tidak logis, selalu mengklaim tapi tanpa bukti. Dalam Kejadian 4 ayat 6-16, ada 11 ayat masalah sepeleh dan tidak penting. Tuhan mau berfirman langsung kepada Kain si pembunuh. Sebaliknya ketika Tuhan menjanjikan juru selamat bagi Israel adalah hal sangat penting, dibandingkan obrolan Tuhan kepada Kain, tapi mengapa tidak ada satu ayat pun Tuhan berfirman? Bahkan untuk doktrin utama seperti Trinitas, inkarnasi, dan dosa waris juga tidak berdasar firman Tuhan, hanya keputusan manusia. Bukankah hal ini sangat aneh dan janggal? Kisah Simon Magus ini menegaskan perbedaan antara kekaguman semu dan iman sejati. Pernah kebayang nggak gimana ceritanya sebuah institusi spiritual bisa mendapatkan kekuasaan yang sebegitu besarnya? Nah, di ulasan visual kali ini, kita bakal membedah sebuah analisis tekstual yang luar biasa kritis terhadap Kisah Para Rasul pasal 8. Spesifiknya, soal cerita kontroversial tentang Simon sang penyihir. Teks sumber yang kita gunakan ini nggak cuma sekedar menceritakan ulang kisahnya loh, tapi benar-benar membongkarnya buat nunjukin apa yang mereka klaim sebagai krisis otoritas yang sangat dalam di awal masa kekristenan. Jadi kalau Anda pernah penasaran soal gimana kekuasaan spiritual mulai dikelola dan diinstitusionalkan, pembahasan ini bakal ngasih perspektif yang tajam banget. Ini dia peta pembahasan kita kali ini. Kita akan menelusuri argumen penulisnya mulai dari kisah Simon penyihir, lalu paradoks baptisan, konsep Roh Kudus sebagai teknologi, pergeseran otoritas tertinggi, sampai ke kritik tajam terhadap logika kekristenan. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama. Kisah Simon sang penyihir. Nah, yang bikin materi ini menarik adalah gimana penulis membingkai sosok Simon. Dia nggak cuma dilihat sebagai pesulap yang salah jalan, tapi justru sebagai katalis yang ngebongkar sebuah perubahan institusional besar. Coba dengerin baik-baik satu kutipan ini. Berikanlah juga kepadaku kuasa itu. Kelihatannya kayak permintaan simpel kan, tapi sumber yang kita bahas ini ngelihatnya beda banget. Argumen mereka dibangun di atas kutipan ini, yang dianggap sebagai jendela untuk ngintip ketegangan luar biasa soal siapa yang sebenarnya pegang kendali atas kuasa ilahi. Gini, teks aslinya kan bilang kalau Simon itu udah percaya, udah dibaptis, dan takjub banget sama mujizat. Tapi menurut analisis ini, iman Simon semata-mata cuma diukur dari rasa kagumnya sama sebuah kekuasaan. Dan karena Lukas, sang penulis kitab, kemudian membatalkan validitas imannya Simon, analisis ini narik kesimpulan yang lumayan berani. Mereka mengklaim kalau definisi iman di kekristenan awal tuh ternyata masih goyah banget, belum punya batasan teologis yang stabil. Lanjut ke bagian kedua, kita bakal ngomongin soal paradoks baptisan dan mekanismenya. Sekarang kita sentuh fondasi ritualnya. Penulis nge-highlight 3 fakta penting banget dari teksnya. Pertama, orang-orang Samaria itu udah dibaptis. Kedua, Roh Kudus ternyata belum turun ke mereka. Dan ketiga, roh ini baru turun setelah Petrus dan Yohanes datang lalu menumpangkan tangan. Kenapa urutan kejadian ini disorot tajam? Karena ini nunjukin apa yang penulis anggap sebagai sebuah paradoks besar di narasi awal kekristenan. Kalau kita bandingin, kelihatan ada celah nih. Baptisan ternyata nggak secara otomatis bikin orang langsung dapat Roh Kudus. Analisis ini membingkai baptisan sebagai inisiatif yang dikendalikan manusia, kayak Yohanes. Sementara Roh Kudus itu seolah-olah dipatok mati dan benar-benar bergantung sama otoritas Rasul pusat di Yerusalem. Jadi pertanyaannya, ini murni intervensi langsung dari Tuhan atau udah jadi kontrol manusia? Nah, dari sini kita masuk ke bagian ketiga. Ini yang paling menarik, melihat Roh Kudus sebagai sebuah teknologi. Poin krusial selanjutnya membawa kita pada konsep radikal yang disebut teknologi spiritual. Menurut pandangan ini, masalah utamanya Simon tuh bukan karena dia kurang beriman, tapi Simon ngelihat Roh Kudus itu bukan sebagai esensi ilahi yang sakral, melainkan semacam kuasa mekanis yang didistribusikan lewat prosedur fisik. Jadi Simon pada dasarnya nggak lagi minta roh itu sendiri, tapi dia minta mekanisme distribusinya. Dia memperlakukannya benar-benar layaknya teknologi spiritual. Dan yang bikin kaget, kritik ini bilang kalau teks Alkitabnya sendiri secara nggak langsung membenarkan kesan Simon. Gimana enggak,
kuasa tersebut secara harfiah memang ditransfer lewat sentuhan fisik, yaitu penumpangan tangan. Jadi secara logika, kalau Simon menyimpulkan itu sebagai semacam mekanisme teknologi, yaitu sangat masuk akal dan bisa dibenarkan berdasarkan apa yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Kita geser ke bagian keempat ya, soal pergeseran otoritas menuju institusi agama. Buat ngebangun tesis utamanya soal institusionalisasi, teks sumber kita ini mengkritik keras tindakannya Petrus. Petrus kan di situ ngehakimi hatinya Simon, dibilang nggak lurus. Nah, penulis ngelihat ini sebagai masalah besar. Petrus dianggap bertindak jadi hakim spiritual yang absolut. Dia bikin penilaian batin yang super subjektif tanpa bersandar pada kriteria objektif dari firman Tuhan. Kalau kita petakan, otoritas ini bergeser secara bertahap loh. Awalnya bermula dari wahyu langsung, lalu turun ke nabi, kemudian bergeser ke komunitas, sampai akhirnya ngumpul dan terkonsentrasi di para rasul pusat. Penulis berargumen kuat kalau otoritas agama tertinggi ini udah secara keliru bergeser. Dari yang tadinya murni wahyu ilahi secara langsung, malah berakhir menumpuk di tangan para pemimpin manusia. Buat memperjelas, penulis ngasih perbandingan yang lumayan telak nih. Di satu sisi, ada model Taurat di Perjanjian Lama, sebuah sistem wahyu langsung, aturannya tertulis jelas, dan otoritasnya ya ada di hukum itu sendiri. Di sisi lain, kita ngelihat model kekristenan awal, yang ngebangun struktur, di mana keputusan para pemimpin manusianya lah yang jadi otoritas tertinggi. Jauh banget kan bedanya? Ada satu poin lagi yang cukup provokatif. Sumber ini nyorotin tindakan para rasul yang menginjil sampai ke desa-desa Samaria. Penulis mengklaim kalau ini sebenarnya melanggar perintah eksplisit Yesus di Matius 15 ayat 24 yang nyuruh mereka cuma nyari domba Israel yang hilang. Argumennya apa? Ya, bahwa perluasan ekspansi ini dilakukan murni demi memperkuat hierarki kekuasaan rasul-rasul itu sendiri. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima. Ini adalah kritik yang menohok langsung ke logika institusi Kristen. Masuk ke poin filosofis yang paling tajam. Teks sumber berargumen kalau memaksakan wahyu agar harus lewat perantara institusi gereja, itu adalah sebuah ketergantungan yang berbahaya. Penulis khawatir kalau institusionalisasi ini bakal bikin gereja pada akhirnya mengabaikan firman Tuhan yang asli. Mereka bisa jadi lebih percaya sama figur manusia, seperti Rasul Paulus misalnya, dibandingkan dengan perintah ilahi secara langsung. Buat nge-backup logika tadi, penulis ngasih perbandingan yang bikin kita mikir keras. Bayangin deh, di Kejadian pasal 4, Tuhan itu digambarkan ngomong langsung sebanyak 11 ayat ke Kain, seorang pembunuh, cuma buat hal-hal yang terbilang minor. Tapi, ironisnya, untuk sebuah isu fundamental seperti janji seorang juru selamat, penulis menegaskan bahwa gak ada satupun ayat di mana Tuhan berbicara secara langsung untuk menjanjikan hal tersebut tanpa perantara. Jadi, semua bongkaran argumen tadi meninggalkan kita dengan satu pertanyaan pamungkas ini. Kalau otoritas tertinggi itu memang seharusnya bersumber murni dari wahyu ilahi, terus gimana dong cara kita sebagai manusia mengevaluasi klaim-klaim dari agama yang sudah terinstitusi? Ketika kebenarannya bergeser dari firman langsung menjadi lewat perantara manusia, kita validasinya pakai apa? Ini benar-benar pertanyaan besar yang pastinya ninggalin ruang buat Anda untuk berpikir lebih jauh. Terima kasih udah bergabung di ulasan visual kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.